Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Solehudin, Eskom, Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah final proyek literasi digital, serta tidak lupa teman-teman online yang berbahagia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Ira Febrana, panggil saja Ira, dengan belakang NPM 100. Di sini saya akan membawakan materi dengan berjudul Peran Orang Tua dalam memahami dan mengawasi kegiatan anak-anak di aplikasi TikTok. Nah, selanjutnya kita kenalan dulu nih sama apa itu TikTok. Ada yang tahu nggak sih apa itu TikTok? Jadi, TikTok adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, menonton video pendek. Aplikasi ini dikenal dengan berbagi konten kreatif yang akan menjadi tren TikTok jika video teman-teman diputar berkali-kali dan sering muncul di beranda beberapa pengguna. Jadi, aplikasi ini terdapat beberapa tarian, lip sync, komedi, tantangan ataupun challenge, dan masih banyak lagi. TikTok ini sangat populer di kalangan anak-anak maupun remaja dan telah menjadi fenomena global sejak diluncurkan oleh perusahaan teknologi Cina ByteDance pada tahun 2016. Nah, setelah kita mengetahui apa itu TikTok, selanjutnya kita mengetahui apa sih tren TikTok ini. Di sini saya akan mengulik lebih dalam bahwa TikTok ini terus berkembang dengan berbagai tren yang menarik bagi para penggunanya dari seluruh dunia. Tren TikTok ini seringkali bersifat viral, cepat berubah, dan apa yang populer hari ini mungkin berbeda dengan besok. Tren TikTok ini sering berubah karena dipengaruhi oleh budaya pop, musik, tantangan, dan kreativitas para penggunanya. Adapun konten yang menjadi tren TikTok sehingga terus berkembang dan bervariasi seiring waktu, seringkali dipengaruhi oleh kreator populer, tantangan viral, dan isu-isu terkini. Di sini saya akan menampilkan video viral beberapa bulan ini oleh anak-anak yang menjadi perbincangan masyarakat saat ini. Baik, kita lihat video berikut ini. Podcast gede gini yang lo pada cakapan itu. Tahu ngapain? Nih, biarin Dika. Nih, podcast gede gini nih. Gak usah nangis. Dilansir dari akun TikTok Bintang 3124 yang dinyatakan oleh ayah kandungnya bahwa anak 11 tahun main RP sampai punya keluarga. RP sampai segitunya. Nah, setelah nonton video tersebut, dapat disimpulkan bahwa memainkan peran yang bukan ranahnya akan mengakibatkan buruk bagi lingkungan sekitar, dan itu dinamakan roleplay. Tahu nggak sih teman-teman apa itu roleplay? Roleplay adalah permainan peran di mana seseorang berpura-pura menjadi orang lain di lingkungan tertentu, seperti di media sosial. Meski menyenangkan, terdapat beberapa dampak roleplay di media sosial yang bersifat negatif jika dilakukan oleh anak-anak. Adapun dampak bagi anak-anak yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ini ada dampak positif, yakni pengembangan kreativitas. Seperti anak-anak yang terlibat dalam roleplay sebagai penjajah atau pahlawan super, menggunakan imajinasi mereka untuk menciptakan dunia dan situasi yang kompleks. Ini akan merangsang kreativitas mereka. Yang kedua, keterampilan sosial. Seperti anak-anak bermain sebagai dokter dan pasien yang akan membantu mereka untuk belajar berkomunikasi dengan lebih efektif, bekerja sama, dan memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, ada pemecahan masalah, seperti anak-anak menjadi detektif yang dapat dan harus menemukan petunjuk dan memecahkan teka-teki yang meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang terakhir ada bahasa dan kognisi. Anak-anak dapat berperan sebagai guru atau murid
yang dapat mengembangkan keterampilan bahasa mereka melalui dialog dan narasi yang mereka ciptakan selama permainan. Kemudian ada yang kedua, dampak negatif. Dampak ini memiliki beberapa bagian juga, seperti konten tidak pantas seperti tadi, yang dimana anak-anak meniru karakter dari film atau game dewasa. Mereka bisa terpapar perilaku dan bahasa yang tidak sesuai untuk usia mereka, sehingga menyebabkan emosional yang tidak stabil. Kemudian adapun konflik sosial, yang dimana anak bermain sebagai pahlawan super, memungkinkan bertengkar tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang seharusnya memimpin, yang bisa menyebabkan perselisihan. Kebingungan antara fantasi dan realitasi. Anak-anak yang terlalu sering bermain peran sebagai karakter dengan kekuatan super memungkinkan anak-anak untuk mencoba melakukan aksi berbahaya karena mereka tidak sepenuhnya memahami batasan fisik mereka. Kemudian yang terakhir ada peniruan perilaku negatif, seperti melibatkan karakter yang agresif atau tidak jujur. Anak-anak mungkin mulai meniru perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bahaya juga kan kalau misalnya anak-anak ini tidak dipantau oleh orang tua. Bagaimana sih peran orang tua menghadapi dan mengatasi masalah ini? Kita lihat selanjutnya. Peran orang tua ini sangat diperlukan untuk memahami dan mengawasi kegiatan anak-anak di platform TikTok, karena TikTok ini dapat dengan mudah menawarkan beragam konten yang menarik maupun tidak pantas ataupun berbahaya bagi pengguna. Melalui pemahaman yang mendalam tentang platform ini, orang tua dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengawasi aktivitas online anak-anak dengan memberikan bimbingan dan melindungi mereka dari konten yang tidak diinginkan. Nah, berikutnya dapat dilihat langkah-langkah yang akan diterapkan oleh orang tua. Nah, di sini ada pun langkah-langkah yang memungkinkan akan diterapkan oleh orang tua di rumah. Yang pertama ada mengawasi dan membimbing anak-anak. Peran orang tua sebagai pengawas dan pendamping anak-anak sangat penting dalam penggunaan TikTok. Orang tua harus aktif dalam memantau aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka terhindar dari konten yang tidak pantas dan risiko cyberbullying. Pengawasan ini mencakup memahami fitur-fitur aplikasi, mengatur pengaturan privasi, dan secara teratur mengecek aktivitas anak-anak di platform. Selain itu, mendamping yang secara langsung yang akan membantu anak-anak merasa aman dan mendapatkan panduan yang tepat saat berinteraksi di dunia digital. Seperti saja oleh seorang ibu yang memeriksa pengaturan privasi pada akun TikTok anaknya seminggu untuk memastikan hanya teman-teman yang dikenal ataupun orang-orang yang sering berinteraksi, yang sering melihat video dan mengirim pesan. Ini juga dapat menonton beberapa video yang diunggah anaknya untuk memastikan kontennya sesuai dengan umurnya. Yang kedua, memahami aktivitas dan perilaku anak-anak di TikTok. Memahami ini sangat penting bagi orang tua agar dapat memberikan bimbingan yang tepat dan mendeteksi potensi masalah sejak dini. Dengan memahami konten yang khusus anak-anak, konsumsi dan produksi, orang tua dapat mengenali tren atau tantangan berbahaya yang memungkinkan diikuti anak-anak mereka ini. Juga memungkinkan orang tua untuk berbicara dengan anak-anak tentang tanggung jawab digital, privasi, dan etika berinternet. Seperti ayah yang menghabiskan waktu setiap hari untuk berbicara dengan anaknya tentang video apa yang mereka tonton di TikTok dan siapa influencer favorit mereka. Melalui diskusi ini, dia memahami minat anaknya dan dapat memberikan nasihat tentang perilaku yang aman dan bertanggung jawab secara online. Kemudian yang ketiga, ada pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak-anak di TikTok. Pengawasan ini mencakup pemantauan waktu layar, konten yang diakses, dan interaksi sosial yang terjadi di platform tersebut. Orang tua harus memastikan bahwa anak-anak tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di aplikasi hingga mengganggu kegiatan penting lainnya seperti belajar dan tidur. Selain itu, mereka harus memantau interaksi anak-anak dengan pengguna online untuk mencegah cyberbullying dan kontak dengan orang asing. Seperti yang dapat dilakukan oleh seorang ibu menggunakan fitur family pairing di TikTok untuk menghubungkan akun anaknya dengan akunnya sendiri. Dengan fitur ini, ia dapat mengatur batas waktu harian untuk penggunaan TikTok, mengaktifkan mode terbatas untuk menyaring konten yang tidak pantas, dan memantau siapa saja yang mengomentari atau mengirim pesan kepada anaknya.
dengan peran pengawasan dan pendampingan yang efektif dan aktif, serta pemahaman yang mendalam tentang aktivitas anak-anak di TikTok, orang tua dapat membantu anak-anak menikmati pengalaman positif dan aman di platform media sosial ini. Nah, selanjutnya ada tantangan yang dihadapi orang tua dalam memahami dan memantau aktivitas anaknya di aplikasi TikTok, yang dimana ini merupakan serangkaian kendala tersendiri yang akan mempersulit pemantauan yang efektif terhadap digital. Yang pertama, ada kurangnya pemahaman teknologi di kalangan orang tua. Para orang tua yang baru mengenal platform media sosial, hal ini dapat menghambat kemampuan orang tua untuk memahami fitur-fitur TikTok, jenis konten yang tersedia, dan risiko yang terkait dengan penggunaan platform oleh anak-anak mereka. Yang kedua, kesenjangan literasi teknologi antar generasi. Perbedaan ini memiliki pemahaman teknologi antar generasi yang dapat mempersulit upaya orang tua untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang penggunaan TikTok dan mempersulit pemantauan efektif. Pemahaman sistem TikTok yang rumit. Sistem di TikTok yang menentukan konten apa yang muncul sehingga dapat menimbulkan tantangan lain karena dapat memaparkan anak-anak pada konten yang pantas atau tidak pantas, bahkan dengan pengaturan privasi yang kuat. Namun, dengan tekanan teman sebaya atau tren populer di TikTok juga dapat menimbulkan tantangan tambahan bagi orang tua yang perlu memastikan mengenali dan mengatasi tantangan-tantangan ini. Orang tua dapat lebih efektif memahami dan membantu memantau aktivitas anak-anak mereka di aplikasi TikTok. Yang keempat, mengatur waktu pemakaian perangkat pada anak ini. Ini merupakan salah satu hal tantangan terbesar bagi orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tidak menghabiskan waktunya di media sosial maupun aplikasi TikTok. Hal ini sulit dilakukan karena dapat membuat ketagihan anak-anak, mungkin kesulitan mengatur penggunaannya. Ada strategi pengawasan yang akan dilakukan dan diterapkan oleh orang tua. Yang pertama ada pengaturan privasi. Pengaturan privasi ini merupakan langkah penting yang dapat ditentukan oleh orang tua guna memastikan keamanan dan privasi anak-anak mereka di aplikasi TikTok, yang dimana meliputi beberapa tindakan seperti membantu anak-anak untuk mengatur profil mereka dengan bijak, termasuk memverifikasi dan memantau informasi pribadi yang mereka bagikan. Orang tua pun perlu memahami dan mengelola dengan cermat pengaturan privasi di akun anak mereka, termasuk membatasi siapa yang dapat melihat dan mengirim pesan ke akun mereka, serta tidak menambahkan orang tidak dikenal sebagai teman. Dengan ini, orang tua dapat melindungi anak-anak mereka dengan lebih konsisten dari yang tidak pantas. Yang kedua, ada batasi waktu penggunaan, yang dimana menetapkan batasan waktu ini diperbolehkan untuk menggunakan TikTok setiap hari Minggu dan dapat membantu mengurangi risiko kecanduan serta memastikan bahwa anak-anak, ibu dan bapak ini tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di platform tersebut. Aturan ini ditetapkan tidak mengikat diri dan untuk tidak menggunakan media sosial, melainkan mendorong mereka untuk menjadi kreatif dan terlibat dalam kegiatan rekreasi lainnya. Yang ketiga, ada komunikasi terbuka. Komunikasi ini terlibat terhadap anak-anak mereka dengan mendorong anak-anak untuk berbagi pengalaman dan kekhawatiran mereka yang memungkinkan orang tua untuk memahami lebih baik bagaimana anak-anak menggunakan aplikasi TikTok tersebut dan apa yang mereka lihat, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan konten dan pengguna lainnya. Boleh menggunakan nada pelan agar anak-anak dapat memahami apa yang kita bicarakan. Melalui komunikasi terbuka ini, menjalin hubungan antar orang tua dan anak akan lebih kuat sehingga orang tua dapat lebih efektif memberikan dukungan ketika anak merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang mereka temui dan dapat memberikan kesempatan berbagi pengalaman mereka di platform tersebut. Yang terakhir, ada memantau aktivitas secara langsung. Orang tua dapat secara rutin memeriksa aktivitas TikTok anak-anak mereka dengan memeriksa riwayat penelusuran, video yang disukai, atau komentar yang dibuat dapat memungkinkan mereka untuk mendeteksi tanda-tanda perilaku yang tidak pantas atau beresiko. Dalam pemantauan ini, orang tua yang aktif secara terus-menerus dapat lebih dalam pantauan orang tua yang aktif secara terus-menerus dapat lebih cepat menggapai potensi masalah atau resiko yang memungkinkan timbulnya kapan saja nih, yang dapat memberikan kesempatan untuk memberikan bimbingan dengan bijak dan aman.
pendidikan dan kesadaran. Melalui pendidikan yang terarah dan kesadaran yang dibangun oleh anak-anak dapat menjadi lebih sadar akan dampak dari setiap tindakan online mereka. Dengan ini, menumbuhkan kesadaran arti pentingnya banyak membaca dalam keluarga ataupun keluarga yang pintar adalah keluarga yang cakap secara literasi. Semua membentuk dengan fase yang melewati tahap-tahap tertentu secara sistematis dan terencana. Nah, setelah pemaparan materi saya selesai, bagaimana nih pemahaman terhadap Bapak dan Ibu dan anak-anak tentang teknologi atau platform aplikasi TikTok ini? Apakah sudah mengerti dan apakah sudah paham? Dan jika ada yang ditanyakan di kolom komentar saja ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.